أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Bagaimana dengan Ramadannya? Masih istiqomah? Mudah-mudahan terus istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang Allah izinkan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya arhamar rahimin. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kitab Akhir Zaman. Minggu yang kemarin kita telah bahas tentang peperangan, dan juga kita telah bahas tentang tata cara solat khauf, solat ketika dalam ketakutan, yakni ketika perang, ketika dalam peristiwa-peristiwa yang membuat kita takut, maka kita solat khauf, solat khauf. Udah hafal dah caranya? Udah ya? Apanya? Caranya belum? Oh, bacaannya sama seperti bacaan solat. Yang kita bahas kan, ingat, cara bacaannya sama, niatnya sama, ambil wudhu semua sama. Semua gerakan tata caranya tidak seperti 4 rakaat biasa kita solat, cuma caranya lain, gerakan sahaja yang berubah, yang lain tetap sama. Baik, kalau tidak ada air maka sama kita musafir, ketika tak ada air tayamum. Dan juga kita kalau nak buka sliparnya atau kasutnya, sepatunya, maka usap sepatunya, kan kita belajar khuf, usap khuf. Nabi SAW mengusap, tidak membuka sepatu baginda SAW, kan? Nah, itu pun caranya dilakukan, semua sama, cuma kita praktikkan di masa perang, itu sahaja perbedaannya. Fahim dong? Baik, kita lanjutkan. Baik, selesai sudah tentang Malhamatul Kubra, perang terbesar dalam sejarah Islam. Kita lanjutkan, baru masuk ke tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat. Baik, seperti mana Nabi SAW bersabda, hadis sahih, menunjukkan bahawa tanda besar kiamat itu ada 10. Ada 10. Dan 10 itu berselerakan. Apa sebut berselerakan? Tidak secara urutan. Dia kadang Nabi sebut ini di awal, kadang dalam hadis lain Nabi sebut yang ini di awal, maka tidak ada yang berurutan dalam hadis mana-mana. Tidak beraturan. Maksudnya ni yang pertama Nabi sebut, yang kedua akan terjadi ini, ketiga terjadi ini. Tidak. Nabi sebutkan secara umum, secara rawak, secara acah-acah begitu kan? Pecahan begitu. Nah, cuma ulama mengkaji semula hadis-hadis tersebut dan meletakkan urutannya, urutan. Ada yang kata Dajjal yang pertama, ada yang kata matahari terbit dari barat yang pertama. Nah, tapi kalau saya mengambil pendapat, di antara tanda kiamat itu ada 10 macam. Dan yang pertama, menurut pendapat yang anda kajikan, dan juga ustaz-ustaz yang lain, adalah yang pertama, ad-duhan. Awit duhan, yakni munculnya duhan, asap, ataupun kita sebut kabut jerebu. Apa tuh halimun? Saya baru dengar. Oh, kabut ya.
Wahai, nah, dan seerti dengannya. Maksudnya yang pertama yang akan muncul adalah asap duhan. Asap duhan. Nabi sebutkan duhan dalam hadis, dan juga Nabi sebutkan juga dalam Quran pun ada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ad-duhan dalam surah ad-duhan. Ya, ini ayat surah ke-44. Tak salah saya 44 betul. Surah ke-44, betul. Okey, ayat yang ke-10 sampai 12. Bacakan Bang. Ini dalil Quran tentang duhan. Baik, bacakan ayat 10. Kecil suara kata ibu, kuatkan suara sikit. Macam perempuan pula, kuatkan suara. Kata ibu dah, ngeluh dah tu. Bukan, fartakib. Ayat 10. Okey, terus 11. Okey, yang ke-12. Okey, sadaqallahul azim. Baik, terjemahannya. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami akan beriman. Baik, ini dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang duhan. Baik, kita akan rincikan secara menterjemahkan ayat tersebut seperti kata imam tafsir yang lain. Baik, ingat tadi berapa tanda kiamat besar? 10. Dan Nabi sebut 10 itu seperti apa ni? Tasbih, butir-butir tasbih. Nabi sebut marjan hadisnya. Kalau saya potong simpulan ni, kalau saya potong, apa terjadi pada butir-butir tasbihnya? Terlepas. Bagaimana lepasnya? Cepat apa tidak jatuhnya satu persatu tu? Cepat. Nah, begitu juga dengan tanda-tanda kiamat. Selepas satu tanda akan lanjut satu tanda lagi. Lebih cepat. Boleh faham maksudnya? Tanda-tanda yang kita belajar, tanda kecil itu mungkin akan ambil waktu yang lama. Contoh tanda kecil kiamat yang pertama, terus setelah 10 tahun, 20 tahun baru tanda kiamat yang kecil. Dia akan terjadinya waktu yang lama. Tapi untuk tanda besar kiamat tidak begitu. Selepas tanda pertama akan muncul lebih cepat tanda kedua. Lebih cepat lagi tanda ketiga, lebih cepat sampai ke 10. Maka kita tak ada waktu antum nak tarik nafas, nak stop dulu, tak ada. Dia akan cepat. Selepas satu lanjut yang kedua, ketiga, keempat, dan yang bila dah sampai penghujung akan lebih cepat. Dan seperti yang saya katakan di awal, 10 tanda besar kiamat itu umat Islam hanya akan menyaksikan 7 tanda. Ini penting. Jadi daripada 10 tanda besar kiamat, umat Islam hanya akan menyaksikan sampai tanda yang ke-7. 8, 9, 10 umat Islam tidak akan saksikan. Maksudnya mana pergi umat Islam? Betul, udah mampus semua kita. Udah meninggal, dipanggil oleh Allah ke alam barzah. Maka tidak tersisa satu pun manusia yang beragama Islam. Boleh faham? Jadi tanda ke-8, 9, 10 akan disaksikan, dan kiamat yang Allah ceritakan dalam Quran semua ni akan disaksikan oleh sejahil-jahil umat. Umat yang tak ada agama, umat yang buat dengan maksiat. Begitu dia. Tak ada panduan hidup. Dia akan jadi seperti itu. Umat yang asing, yang tidak ada panduan hidup. Maksudnya semua dah tidak ada. Quran dah diangkat, ulama sudah wafat, manusia orang Islam tak ada. Maka sisa tinggal sejahil-jahil umat. Faham tak? Nah, jelas? Baik, tanda yang pertama ad-duhan. Baik. Apa artinya duhan? Tadi asap ataupun kabut, apa lagi? Jerebu. Betul jerebu sini faham? Kalau orang Malaysia sebut jerebu. Baik. Ulama berbeza pandangan tentang memahami ayat ad-duhan dari surah 44 ayat 10 sampai 12.
12. Baik, di antara banyak pendapat saya ambil dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan duhan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Pendapat ini dipegang oleh siapa? Sahabat Nabi SAW, yakni Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan duhan sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Baik, apa itu duhan menurut siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, kata beliau, ini hadisnya, dengarkan hadisnya. Apa kata ini ditafsirkan oleh Imam Bukhari dalam hadis beliau sebutkan. Ada seseorang yang bercerita di Kindah bahawa akan datang duhan pada hari kiamat, lalu menyambar telinga dan penglihatan orang-orang munafik serta orang mukmin seperti terkena demam selsema. Mendengar itu kami kaget, lalu kami mendatangi Ibnu Mas'ud yang ketika itu sedang istirahat. Beliau pun marah dan mengatakan, siapa yang punya ilmu silakan berbicara, siapa yang tidak punya ilmu ucapkan Allahu a'lam. Allah Maha lebih mengetahui. Lalu Ibnu Mas'ud menceritakan makna duhan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ketika ada orang cerita, oh duhan ni akan terjadi di akhir zaman. Bila kena pada mata orang-orang munafik, telinga orang munafik akan hancur. Maka Ibnu Mas'ud dengar langsung marah. Ibnu Mas'ud kata, siapa yang ada ilmu bicara, tak ada ilmu lebih baik diam, kata Allahu a'lam. Nah, kata Ibnu Mas'ud menceritakan makna duhan ketika orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam. Nabi SAW mendoakan keburukan untuk mereka. Jadi ketika orang kafir Mekah tak mau masuk Islam, Nabi berdoa kejelekan mereka. Apa yang Nabi doakan? Ya Allah, timpakanlah kekeringan kepada mereka seperti mana engkau turunkan kekeringan di zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi, maksudnya kemarau yang panjang, timpakan kepada penduduk Mekah kerana enggan menerima Islam. Lalu mereka pun mengalami kekeringan sampai banyak yang meninggal. Lalu mereka makan bangkai, tulang. Sementara ada orang yang melihat di antara langit dan bumi, antara udara dengan langit, seperti ada kepulan asap. Nah, yang ni terjadi hadis riwayat sahih, hadis Bukhari. Maksudnya apa? Nah, bila orang kafir tidak mau menerima Islam, maka kata Ibnu Mas'ud, Nabi mendoakan supaya mereka ditimpa musibah sebagaimana kemarau yang pernah menimpa zaman Nabi Yusuf. Maka ditimpa kemarau bukan sampai 7 tahun, hanya sekitar nak sampai 7 tahun tak tahan. Selama setahun orang-orang kafir menderita kekeringan, tanaman tak ada, makanan tak ada, sampai mereka makan bangkai, makan tulang, sampai ramai yang meninggal. Lalu mereka mendatangi Nabi dan minta Nabi doakan kebaikan. Maka kata Ibnu Mas'ud, nah, kerana saking lapar, maka orang kafir tu berhayal. Apa? Berhayal seperti di udara tu nampak seperti asap yang menutupi mereka, penduduk Mekah tertutup. Maksudnya udara di langit Mekah itu tertutup. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Katanya sudah terjadi. Tapi pendapat yang kedua, nah, pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama. Nah, ini pendapat Imam Ali bin Abi Thalib, pendapat Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Umar dan semua ulama. Apa dia? Duhan belum terjadi. Tafsirannya bukan itu. Bukan maksud kekeringan, kemarau yang menimpa orang Mekah. Ayat itu tidak menyebutnya. Kita lihat dalilnya tadi. Baca kembali ayat surah Duhan. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabus yang tampak jelas. Nah, kalimat ke sini. Yakshan nas. Yang meliputi manusia. Maksudnya bukan satu kelompok, tapi satu dunia. Boleh faham? Jadi ulama beri tafsirannya. Yakshan nas tu maksudnya bukan hanya
penduduk Mekah yang terkena asap duhan, tapi meliputi nas ni manusia kan, seluruh manusia, maka belum terjadi. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai anda melihat 10 tanda. Kan? 10 tandanya, antaranya disebut awid duhan, terus Nabi sebut awid dajjal, kan? Apa lagi? Terbitnya matahari dari barat dan sebagainya. Nah, maksudnya belum terjadi, dan ini pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat. Fahim dong? Baik. Bila akan terjadi duhan? Nah, dan Nabi sebutkan, dan juga asar-asar sahabat mengatakan, duhan ini akan sebelum terjadinya duhan, Allah akan berikan tanda. Apa tandanya? Nah, suatu hari ini hadis sahabat Ibnu Abbas. Dia kata, aku tidak tidur satu malam sebab orang kata ternampak bintang berekor. Nampak apa? Bintang berekor. Maka aku tak tidur. Kenapa? Aku takut akan muncul duhan, asap yang akan menghancurkan umat ini, maka aku tak berani tidur. Kata siapa? Ibnu Abbas, kan? Ulama besar sahabat Nabi Ibnu Abbas. Maka apa tandanya tadi? Sebelum terjadinya duhan akan ada bintang berekor. Maksudnya akan ada komet. Apa komet? Betul. Komet apa meteor? Yes, meteor komet akan berkeliling di dunia kita, di bumi kita selama beberapa hari. Mungkin 3 sampai 7 hari. Allahu a'lam. Ini asar sahabat. Jadi pendapat katanya sebelum terjadinya duhan akan ada komet yang akan mengelilingi timur dan barat. Maksudnya dia akan terbang mengelilingi. Belum lagi turun ke bumi, dia akan berkelilingi di angkasa. Maka manusia akan lihat. Baik, siapa yang akan faham apa yang akan terjadi setelah itu? Orang yang belajar ilmu, betul. Orang yang hadir kajian. Anda akan tahu, oh setelah ini akan terjadi duhan. Maka akan semua bersiap-siap. Tapi untuk orang yang jahil, tak ikut kajian, tak pernah hadir kajian, tak pernah hadir majlis taklim, dia akan tahu apa tidak? Akan ada musibah setelah itu. Nah, mungkin dia sibuk, wih, mantap nih fenomena alam. Apa dia buat? Nah, macam kita kan, terjadi apa-apa, sibuk. Nah, sibuk nak rakam-rakam, betul. Maka dia akan, wah hebat nih, fenomena alam ni mantap nih. Maka dia akan terfikir, dia akan terlalaikan, tidak sadar akan musibah besar yang akan menimpa setelah itu. Makanya bapak sekalian, orang-orang barat tahu apa tidak akan terjadinya duhan? Tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Orang barat, Amerika, Rusia, Eropa, tahu apa tidak akan terjadi duhan? Tahu. Maka kalau anda nak tahu, setiap rumah di Amerika sekarang udah siapkan rumah bawah tanah. Boleh faham? Apa bunker? Apa sini? Bunker, betul? Yes, yang mana kita lihat dalam filem-filem barat, betul? Filem-filem yang cerita tentang kiamat, boleh lihat mereka seolah-olah apa? Boleh terselamat daripada kiamat. Jadi mereka pun sembunyikan di bawah tanah. Siapkan, boleh lihat Amerika udah ada berpuluh-puluh bunker disiapkan. Lebih dalam bawah tanah nih disiapkan. Mereka tahu persiapan bahawa dunia ini akan terjadi malapetaka yang besar. Rusia udah ada, China udah buat, semua negara udah siapkan bunker-bunker mereka. Seolah-olah ingin melawan kuasa Allah. Tapi apakah kita harus siapkan bunker? Nah, belum lagi selesai cerita ini. Baik, lanjut. Maka sebelum terjadinya bintang berekor tu, maka seketika terjadinya bintang berekor, maka setelah beberapa hari akan datang hujan meteor. Boleh faham? Jadi dunia ini akan dihujani dengan
meteor, dan akan ada satu meteor yang sangat-sangat besar yang akan menghentam bumi. Nah, seperti yang kita katakan tadi, satu teori dari mana muncul dukhon, satu teorinya adalah hujan meteor, hujan komet yang mana akan menabrak. Nah, kalau dia jatuh di lautan, maka air laut tu akan naik, maka akan terjadi tsunami. Tsunami paling tinggi berapa meter? Yang pernah terjadi di Aceh. Berapa meter kemarin? Berapa meter kalau tsunami Aceh kemarin? 14-15 meter. Tapi ini boleh sampai 50-100 meter. Boleh tinggi apa tidak? Kira-kira apa yang akan terjadi kota-kota yang ada di tepi pantai? Hancur apa tidak? Singkawang? Apalagi kota-kota yang tepi pantai? Nah, semuanya akan tenggelam. Itu kalau jatuh di lautan. Sekarang yang paling ngerikan adalah ketika meteor itu jatuh di daratan, bumi. Bila melanggar, menghentam bumi, maka sampai ke perut bumi, maka akan terkeluar asap. Ya, api semuanya akan keluar suatu asap gumpalan yang akan menutupi bumi kita, disebut asap dukhon. Baik. Berapa hari akan nutup? Maka kata dalam riwayat sini 40 hari 40 malam. Dunia ini akan bergelap. Ingat nih, kan? Yakshan nas akan meliputi manusia. Maksudnya bukan hanya terjadi di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, tapi seluruh dunia akan tertutup, dibungkus dengan asap, gumpalan asap yang tebal, maka terhalang cahaya matahari untuk menembus asap ni. Maka dunia kita akan bergelap selama 40 hari 40 malam. Terus lanjut lagi. Nah, apa yang akan terjadi pada teknologi? Bila akan ada tindak balas elektromagnet. Jadi segala yang berkaitan dengan besi, logam, listrik, semuanya akan terpadam. Tidak akan lagi ada, tapi tak dapat hidupkan. Boleh faham? Jadi semuanya akan terpadam. Maka seperti yang kita katakan minggu yang kemarin, kita akan kembali ke zaman serba manual. Allah Rabbi. Baik, belum selesai kengerian ni, belum selesai ni. Ni baru saya berikan ni. Jadi sampai Nabi sebut seseorang meletakkan tangannya begini, tak nampak tangannya ni. Karena saking gelapnya. Dia letakkan tangan dekat begini. Sekarang nampak tak tangan kita? Nampak kan? Tapi kalau gelap, tangan ini pun tidak akan nampak. Saking gelapnya dunia. Berapa hari? Baik, untuk orang-orang kafir, ketika dia menghidup udara dukhon, asap dukhon, maka seperti masuk dalam oven. Tahu oven? Apa oven? Nabi sebut ketika dia terhidup asap dukhon, orang-orang kafir, dia akan, asap itu akan masuk ke dalam hidungnya, akan keluar daripada hidungnya, akan keluar dari matanya, akan keluar dari telinganya, akan keluar dari duburnya. Dia akan terseksa seperti dipanggang. Yes. Ngeri ni, hancur. Maksudnya asap tu dia hidup, keluar dari mata, keluar itu. Boleh bayangkan, ni tak dapat saya bayangkan. Luar biasa. Maksudnya dia akan terseksa dengan asap dukhon. Baik. Untuk orang beriman, selamat apa tidak? Baik, Nabi sebut untuk orang beriman ketika dia menghidup asap dukhon, dia seperti orang yang terkena pilek atau sesama, flu. Jadi kita macam musim demam kan, kita ada, boleh faham? Flu biasa. Nah, untuk orang beriman. Dari sini saya sebut beriman ni. Kita masuk apa tidak orang beriman? Belum tentu.
Belum tentu, mudah-mudahan masuk dalam beriman. Saya belum selesai. Tadi kafir yang turut mengalami nasib yang sama tadi, tersiksa asap dengan asap dukhan, adalah orang-orang munafik. Munafik. Orang munafik pun akan sama walaupun dia muslim. Nah, munafik sudah muncul apa tidak? Sudah ke belum? Boleh nampak munafik sekarang? Saya kata mudah anda boleh nampak munafik sekarang. Macam mana Ustaz? Cuba lihat, tak payah pergi isu besar. Kita ambil isu Palestin. Di situ anda boleh lihat berapa orang munafik. Dia Islam tapi dia dukung Israel. Boleh faham? Dia Islam tapi mendukung perbuatan Yahudi. Boleh lihat ni munafik. Baik, orang munafik pun akan mengalami microwave. Seksaan microwave. Dan yang siapa lagi? Orang-orang fasik, Muslim tapi mencintai dosa, Muslim tapi mencintai maksiat. Dia pun sama akan menerima nasib yang sama. Akan terseksa mati begitu, terkena asap dukhan. Tapi untuk orang-orang beriman, orang-orang siapa? Beriman, maka dia seperti terkena flu, demam biasa. Kita akan batuk, pilek, tapi itu sahaja, tidak sampai meninggal. Sebab apa? Sebab apa? Sebab beriman. Apa dia? Yang menghalang kita daripada asap dukhan itu apa? Amal soleh. Boleh faham? Perisai amal soleh kita itu akan menjadi perisai yang menyelamatkan kita daripada dukhan. Boleh faham? Makanya Nabi sebut, hadisnya jelas, badiru bil a'mal, bersegera dalam beramal sebelum engkau menjumpai 6 hal ini. Apa 6 hal ini? Hadis sahih. Yang pertama, sebelum muncul Dajjal. Pastikan kita sudah beramal banyak. Yang kedua, sebelum dukhan. Sebelum asap dukhan. 2. Yang ketiga, sebelum matahari terbit dari tulu'a syamsi min maghribiha, sebelum terbit daripada barat. Dan yang keempat, sebelum muncul dabbatul fil ard, binatang yang melata. Nanti muncul ni 4 ni. Terus 2 lagi yang kata Nabi, 1 yang umum sebelum kiamat. Dan yang ke-6 Nabi sebut yang khusus, urusan khusus, yakni sebelum tiba kematianmu. Maksudnya apa? Sebelum tiba kematian sebelum ajal kita, maka banyak-banyak beramal. Bukan segeralah beramal. Maksudnya jangan tunda. Ya Allah, ni maaf ni perkongsian sikit ni. Mau dengar apa tidak? Bila kita nak suruh orang beramal, susah Pak. Betul? Kita ngajak orang beramal ni, susah apa senang? Soal ni adalah soal sedekah, berinfak. Susah ke senang? Kalau orang yang hati dia seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, dia tak ada masalah. Dia mudah untuk bersedekah. Tapi ada orang, bila kita tunjukkan dia cara nak bersedekah, peluang untuk bersedekah, dia akan mikir dulu. Betul. Ini pengalaman pribadi saya lah. Kalau saya ada kesempatan ni, saya WA orang, Pak, insyaAllah ni ada peluang ni beramal ni. Apa jawapannya? Saya akan lihat jawapan orang itu. Ada orang luar biasa, langsung dia akan jawab, Pak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ni peluang untuk saya ni. Alhamdulillah, saya akan ikut. Bagus. Ada orang, Ustaz, nanti diinfokan ya. Sebulan, setahun, nunggu, tak ada kabar berita. Ada lebih dahsyat lagi, parah, tak jawab, diam dia. Ni orang-orang yang, maaf saya katakan, termasuk orang yang kedekut. Kedekut. Walhal yang saya tunjukkan itu hidayah. Boleh faham?
Allah berikan hidayah. Ini peluang untuk kau berinfak, beramal soleh. Tapi yang menggerakkan hati itu adalah diri kita masing-masing. Tapi tak gerak pun. Karena apa? Karena penyakit hubbu dunia. Masih cinta dunia. Nak beli rokok ada duit? Ada duit? Tapi nak berinfak? Nak beli baju mahal, aksesoris mahal, ada duit? Ada. Tapi bila disuruh infak? Allah. Tapi alhamdulillah selama saya di Indonesia, orang Indonesia paling luar biasa dalam sedekah. Ini pengalaman pribadi saya, jujur. Ini contoh saya katakan bagaimana orang Indonesia ini. HP nih, orang wakaf, bukan milik saya. Bukan saya beli, saya tak mampu nak beli HP. Tapi bila saya handphone, ada orang kontak, Ustaz, kenapa tak dapat kontak Ustaz nih? Oh, handphone saya rosak bang, maaf nih. Bila dia dengar tuh, langsung keesokan hari datang ke rumah, langsung beri HP ini. Ini yang terjadi 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih pakai HP. Ini wakaf dari kami Ustaz, silakan Ustaz guna. Hah? Sony, bolehlah. Maka kadang-kadang saya ini bukan lihat main HP, orang lihat ustaznya main HP, bukan. Banyak buku-buku PDF saya dalam HP. Maka ini tak ada tab, maka guna HP. Ini sedekah daripada orang lihat luar biasa. Tapi di kalangan ini juga ada orang yang sulit nak bersedekah. Maka hati-hati teman, jangan termasuk orang-orang yang susah untuk bersedekah. Fahim dong? Jelas apa jelas? Hah? Tambah, ya. Apa dia? Hah? Okey, 6 bersegera sebelum datang 6 hal. Bersegera dalam beramal sebelum datang 6 hal. Yang pertama, awid dajjal, sebelum muncul dajjal. Yang kedua, sebelum muncul asab dukhan. Yang ketiga, sebelum muncul matahari terbit dari barat. Dan yang keempat, sebelum keluar dabbatul fil ard, binatang melata. Yang kelima, urusan umum, sebelum datang urusan umum, yakni kiamat. Nah, ini secara umum kiamat. Dan yang keenam, urusan khusus yakni kematian. Boleh faham? Iman ini tak akan bermanfaat kalau anda jumpa 4 tadi tu. Iman kita, kalau orang beriman setelah 4 ini tidak bermanfaat imannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am. Cuba buka. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat yang ke-158. Cuba buka. (158) Cuba baca. Okey, saya bacakan ayatnya. Yauma ya'ti ba'du, pertengahan ayatnya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Nah, apa dia? Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang sebelumnya belum beriman. Nah, boleh faham? Atau sebelumnya belum berbuat kebaikan. Maksudnya apa? 4 nih. 4 yang awal tadi tu. Dajjal, Dukhan, matahari dan juga dabbah. Sebelum datang ni, kalau anda beriman sesudahnya, iman Allah kata tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Sebab kalau Dukhan, anda tak ada perisai, betul? Maka asap itu akan menghancurkan kita. Kalau sebelum tiba Dajjal, sesudah Dajjal baru nak beriman, boleh apa tidak? Tidak mungkin, sebab anda akan jadi pengikut Dajjal. Tidak diterima. Terus matahari terbit. Sebelum matahari terbit masih ada peluang. Tapi setelah matahari terbit, ada peluang lagi apa tidak? Matahari terbit dari barat, ada peluang lagi apa tidak? Tidak ada lagi, sebab pintu taubat tertutup selama-lamanya. Dan yang keempat, apa tadi? Binatang. Bila binatang tu datang, tak ada lagi dah. Binatang itu akan tunjuk siapa orang kafir, siapa orang beriman.
Nanti kita belajar bagaimana binatang ini membahagikan manusia itu dua kelompok, yang beriman dan yang kafir. Maksudnya setelah itu baru nampak binatang tu nak beriman. Sorry, tidak diterima lagi. Tidak ada lagi munafik. Yang tinggal kafir atau muslim, mukmin atau kafir. Fahim tak? Maka sebelum tibanya, maka badiru bil bersegera, jangan nunda. Boleh faham? Esoklah aku tahajud. Kira-kira antum boleh hidup apa tidak esoknya? Yakin akan hidup esok? Tak tahu kan? Belum tentu. Maka sekali ada kesempatan sekarang, selagi itu cepat-cepat beramal soleh. Fahim tak? Maka setelah 40 hari, boleh bayang? 40 hari, 40 malam tidak ada matahari menembus duhon, apa yang akan terjadi pada tanaman? Kering. Apa terjadi pada binatang-binatang tak makan tanaman? Mati. Maka sesudah 40 hari, ni lanjutan ni. Sesudah 40 hari, maka asap itu akan hilang. Allah akan hilangkannya. Maka akan terjadi, ni dia, fase-fase sebelum datang Dajjal. Apa dia? Akan terjadi kemarau panjang selama 3 tahun. 3 tahun dunia. 3 tahun. Masih hitungan sini. Jangan pula hitungan akhirat. 3 tahun tidak akan terjadi kekeringan. Apa jadi pada hujan? Ustaz, turun hujan apa tidak? Nabi sebut hadisnya. Tahun pertama Allah menahan 1/3 turunnya air hujan. Tahun pertama. Maksudnya Allah tahan 1/3. Sisa 2/3 akan turun. Terus tahun kedua kita kata, banyak tanaman yang tak jadi, banyak yang hancur, tak bisa menuai, semua kan? Maka kita kata mudah-mudahan tahun depan lebih baik. Tapi tahun depan akan lebih parah. Apa terjadi? Allah menahan 2/3. Tak ada air hujan. Baik, adakah hanya berlaku di Nusantara? Bukan. Satu fenomena seluruh dunia. Boleh faham? Sekarang negara yang tak ada makanan, negara mana? Ethiopia di Afrika. Apa lagi selain Afrika? Kalau di sini di Asia sikit. Bolehlah kurang. Maksudnya sekarang pun orang mengadu tak ada beras. Kenapa tak ada beras? Bukan mahal. Nah, dia kata El Nino, fenomena alam. Ini belum lagi yang disebut ni. Ini akan terjadi satu dunia, 2/3. Maka kita pun berdoa, ya Allah, mudahan tahun ketiga ni lebih baik. Tahun ketiga lebih parah. Apa kata Allah? Allah menahan seluruh air hujan itu tak turun. Tak akan turun setetes pun air hujan. Selama berapa tahun? Setahun. Dah, selama setahun itu, setelah 3 tahun, ni ada apa ni? Ada makanan apa tidak? Akan ada makanan apa tidak? Tak ada makanan. Maka manusia, Nabi sebut, di waktu itu fasa-fasa berat, manusia saling berbunuhan merebut roti. Nak dapatkan roti, saling bunuhan. Tetangga akan bunuh tetangganya yang lain kerana gara-gara roti. Baik. Setelah 3 tahun muncul tanda kiamat yang kedua. Langsung ni Dajjal. Apa Dajjal? DJ. Langsung akan muncul Dajjal. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, Bu. Siap. Assalamualaikum. Begitu berat. Ini belum berat lagi nih. Dajjal paling berat. Terus. Lupa. Berat ujian yang saya rasakan tadi saya simak Bapak Ustaz bicara tadi kan seperti yang hikmah dari semua ini Pak. Apa? Hikmah. Iya, maksudnya Hikmah. Hikmah gitu Pak. Syurga itu tidak murah.
Syurga itu bukan anda goyang kaki, solat 5 waktu, tanpa ada ujian, anda boleh masuk syurga, belum tentu. Maka Allah datangkan ujian. Dan ujian untuk seorang Muslim itu pasti akan ada kebaikan. Untuk apa? Allah nak hapuskan dosa kita, Allah nak naikkan darjat kita. Dan boleh faham? Boleh faham? Ini kenapa datang ujian? Kenapa ada ujian begini ya Ustaz? Untuk orang Islam, kebaikan. Nabi sebutkan, walaupun engkau tertusuk satu duri kakimu, itu pun kebaikan. Sebab apa? Allah ingin hapuskan dosamu, Allah ingin naikkan darjat kita. Maka ini ujian bu, akhir zaman untuk kita. Maka persiapkan diri. Itu saja. Persiapkan diri. Memang harus persiapkan diri kita. Nah, maksudnya kita dah fasa-fasa yang ke penghujung. Jangan kata esok saya nak mati Ustaz. Jangan minta mati. Belum tentu anda akan mati. Kalau Allah takdirkan anda hidup sampai duhon, kan? Nah, dapat lari? Tak dapat kan? Kalau anda nak mati lebih awal, bunuh diri, masuk mana? Kalau bunuh diri, langsung neraka. Nah, makanya bu, persiapkan diri kita bu. Harus banyakkan persiapan. Memang itu hikmahnya Allah dah siapkan untuk kita. Untuk hapuskan dosa, naikkan darjat kita. Ya bu. Tunggu nanti bahasnya minggu depan. Tajuk berikutnya Dajjal. Ya, terakhir sebelum lebaran ni kita belajar Dajjal bu. Sabar. Baik, lanjut yang lain. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan atau dari ulama yang pernah saya dengar, sejelek-jelek umat atau sejelek-jelek manusia ketika mengalami masa-masa yang sampai itu. Jadi artinya enggak manusia tidak sejelek-jelek manusia, betul kata ulama itu, tapi di penghujungnya tadi, sejelek-jelek manusia yang mengalami masa-masa tanda-tanda ketujuh, ke-8, ke-9 dan ke-10. Nah, tanda awal ni masih akan ada orang beriman. Masih ada sampai Nabi Isa turun. Akan ada orang beriman. Maksudnya belum lagi sebelum sejelek-jelek manusia. Sejelek-jelek manusia di hujung. Di hujung tanda ke-8, 9, 10. Itu sejelek-jelek manusia. Nah, gitu Pak. Jadi belum, masih awal ni masih ada orang beriman. Masih ada. Nah, belum lagi jelek. Nah, tapi yang munafik, yang kafir akan terhapus. Baik, lanjut. Adik. Ya. Tanda-tanda Ya'juj Ma'juj itu kapan keluar? Oh, sabar dulu urutannya. Sabar belum. Tapi termasuk 10 tanda. Baiklah, saya sebutkan, tak apalah. Nah, supaya anda penasaran. Baik, tanda pertama Duhon. Tanda kedua Dajjal. Tanda ketiga Nabi Isa. Tanda keempat Ya'juj Ma'juj. Tanda kelima matahari terbit dari barat. Tanda keenam munculnya binatang dabbah. Dan tanda ketujuh angin lembut kematian. Nah, saya sebut sampai 7. Dabbah yang keenam. Yang kelima matahari terbit dari barat. Itu lebih dahsyat daripada Duhon. Nanti kita belajar kenapa lebih dahsyat. Okey, sip Pak. Jadi setelah Nabi Isa turun, setelah Dajjal mati, baru Ya'juj Ma'juj akan keluar. Siapa Ya'juj Ma'juj? Nanti kita bahas. Siapa dia? Ya'juj Ma'juj nanti kita bahas. Baik, ada pertanyaan lain. Baik, yang penting Nabi ajarkan apa dia? 2 amalan untuk persiapan menghadapi Duhon. 2 amalan dijaga. Yang pertama, badiru bil amal, bersegera dalam beramal. Jangan nunda-nunda lagi. Yang keduanya, amalan zikir ini. Ni zikir baca. Ini Nabi sebutkan. Zikir ini baca lebih khusus di masa-masa Duhon. Apa dia? Zikir yang semua tahu lah. Zikir Zunnun. Nah, Zunnun. Bukan. Zunnun. Nabi Yunus. Yunus. Yes, Nabi Yunus, sebab Duhon dan cerita Duhon ini sama dengan cerita Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus ke? Ikan paus ke? Bukan ikan kakap.
Ikan besar. Maka ini sebut zunnun sebab ikan nun. Wallahu alam, ada yang kata ikan paus, tapi tak tahulah. Ikan nun, kita sebut ikan nun saja, besar. Ditelan oleh ikan nun dan dalam perut ikan nun. Berapa hari? Kan? Sama kan? Sama dengan duhon kan? Gelap apa tidak? Gelap. Ada makanan apa tidak? Nah, sama dengan kisah duhon. Nah, maka selama dalam perut ikan gelap, tak ada makanan, susah nak bernafas, bau. Nah, apa yang Nabi Yunus buat? Berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu sahaja yang dibaca selama 40 hari. Selamat apa tidak Nabi Yunus? Selamat. Sama juga untuk kita, selamat daripada duhon. Itu amalan ini tadi, amalan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan pula, makanya supaya tidak lupa ketika doa, sekarang amalkannya. Itu dia kunci kan? Sama juga Al-Kafi, bukan waktu Dajjal baru baca. Sekarang udah hafal dah Al-Kafinya. Fahim tu? Fahim tu? Nah, solat khauf bukan waktu perang baru kita nak mulai. Sekarang dah tahu cara solatnya. Nah, mana Bapak Barakah? Tak ada. Tak ada pula. Gara-gara tadi jawab tak ada dia. Baik, ada pertanyaan? Ya, Bu. Assalamualaikum. Masalah Salat khauf. Berarti yang Palestina itu yang pernah kita bahas kemarin, mereka Emran gitu kan, hari sambil bersenjata sambil sholat gitu. Sampai solat itu, betul. Tentara-tentara Hamas semuanya, Bu. Penduduk situ, mereka tidak dapat solat secara seperti mana kita solat. Masing-masing takut dibom rumahnya, takut di apa, mereka solat dalam keadaan solat khauf. Semuanya penduduk, bukan hanya tentara saja, penduduknya pun sama solat khauf. Tapi bukan tanda-tanda perang itu, bukan tanda-tanda kiamat. Menuju ke perang yang terbesar. Gitu. Dan ingat kata saya nanti, Yahudi akan mengambil Al-Aqsa. Itu puncak kemarahan umat Islam. Yahudi akan hancurkan Masjid Al-Aqsa. Itu puncak kemarahan. Ini memang dah tertulis dalam hadis dah. Yahudi akan ambil sebab dia ingin mempersiapkan istana dan Dajjal. Nah, maka untuk dapatkan istana Dajjal, dia harus ratakan Masjid Al-Aqsa. Nah, Berarti pasti rata. yes, pasti rata, umat Islam akan makin manas marah nih. Maka akan terjadi pertempuran. Maka waktu itu mungkin Al-Mahdi keluar. Nah, mungkin. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Sip. Itu sahaja, kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir di bulan Ramadan, yakni tajuk dan Dajjal. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.